Sensasi, sensasi malam. Di balik senyum ramahnya tersimpan kisah perjalanan hidup yang kelam. Telah mengalami putus cinta membuat dia trauma sampai mencari pelarian lewat pesta narkoba dan pergaulan bebas. Hingga akhirnya membuat ia tertular HIV AIDS. Tubuhnya sempat kolap dan koma selama 4 hari. Namun, justru pada titik terendah itulah Immanuel mengalami pengalaman spiritual yang mengubah segalanya. Saya mau katakan, masa lalu kita sekelam apapun, kondisi kita sekelam apapun sekarang, Tuhan Yesus tetap sayang sama kita. Engkau berharga di mata Tuhan. Ia meninggalkan narkoba, menjalani serangkaian pengobatan, dan memilih hidup sebagai hamba Tuhan. Masih berdoa, berharap untuk kalau boleh penyakit saya diangkat oleh Tuhan. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Kita dengarkan ceritanya di Sensasi Malam. Immanuel Natalio. Ini sesuatu yang mungkin banyak sekali terjadi di masyarakat sebenarnya ya. Gimana? Boleh diceritain nggak? Awalnya sampai seorang Immanuel Natalio ini terjun ke dunia malam. Jadi waktu itu dulu SMP itu gue pernah jadian dengan satu orang wanita. SMP? SMP, jadi masih kisah-kisah cinta-cinta monyet lah gitu. Oke. Nah itu ternyata hubungannya terus berlanjut sampai gue kuliah di Sydney, dia kuliah di Perth juga masih berlanjut. Yang tadinya obrolannya hanya sekedar tentang udah bikin PR belum, tentang pelajaran sekolah. Akhirnya obrolan kita semakin serius lah gitu ya kan. Udah ngomongin tentang ya habis lulus kuliah mau apa, mau ngapain kita. Akhirnya udah kenal dengan orang tuanya, terus dia juga udah kenal dengan orang tua gue gitu kan. It seemed like waktu itu tuh udah semuanya tuh kayak udah picture perfect gitu. Udah kayak kita udah planning kita mau ngapain, nanti siapa yang kemana, terus kita mau hubungan lebih serius mau kapan gitu kan, segala macam. Dan sampai akhirnya suatu hari, suatu malam waktu itu lagi winter, gue inget banget. Tiba-tiba dia nelpon, terus dia bilang kita harus bubar. Terus putus, karena ternyata dia udah engage dengan cowok lain di Perth. Yang dimana dia dijodohin sama keluarganya. Mungkin kalau putusnya karena gue salah masih bisa gue terima gitu. Dan ini tiba-tiba putusnya karena dia udah engage sama orang lain gitu kan. Akhirnya di saat itu gue kayak jadi ada trust issue dengan semua manusia gitu. Gue merasa bahwa gak ada lagi manusia yang bisa dipercaya. Gue gak percaya bahkan sama keluarga gue gak percaya. Sama teman-teman gue gak percaya, sama teman kerja gak percaya. Dan itu mempengaruhi semua produktivitas gue sebagai individu waktu itu. Kerjaan gue berantakan, hubungan gue sama orang tua berantakan, sama teman-teman berantakan dan semuanya. Dan seiring berjalannya waktu, trust issue itu gak cuman ke manusia. Tapi end up-nya juga ke barang, ke benda mati. Simpelnya adalah begini, misalnya lo habis ngunci pintu mobil, terus lo jalan, mau ke mall, masuk mall, tiba-tiba lo pikir, udah kunci belum ya? Akhirnya gue balik lagi ke mobil. Gue kunci lagi, oh ternyata udah. Akhirnya gue balik lagi ke pintu mall. Tengah jalan ke pintu mall, gue kepikir lagi, udah kunci belum ya? Bahkan kalau lebih ekstrimnya lagi, waktu itu dulu gue bisa mandi itu bisa 4-5 kali sekali. Sehari? Bukan sehari, sekali. Jadi gue mandi, lagi andukan. Mungkin kadang-kadang lucu buat orang normal ya. Tapi sebagai penyintas mental illness, ternyata kalau diruntutin itu namanya OCD atau Obsessive Compulsive Disorder gitu. Jadi dulu gue bisa habis mandi, lagi andukan, tiba-tiba gue udah mandi belum ya? Kayak setengah otak gue tuh ngomong bahwa udah mandi, lu lagi andukan sekarang gitu. Tapi kayak nggak bisa dikontrol, kayak setengah yang lain tuh berbicara, lu belum mandi, lu harus mandi lagi. Jadi semakin parah. Jadi kayak snowball lah gitu. Oke, Semakin sebelum parah. lanjut pengen tahu. Sedalam apa sih hubungan lu sama mantan ini? It was my first. Oke. Dan tadinya gue pikir ini yang pertama dan ini bakal yang Terakhir. iya, karena berlanjut sampai ke jenjang yang lebih serius kan pada waktu itu. Gitu. But somehow kan kalau kita bicara mengenai mereka yang sudah study abroad gitu. Itu pasti kan surroundingnya itu lebih mudah. Pergaulannya lebih gampang. You are a man.
Ya mungkin karena gue tipe cowok yang komit ya, asik. Asik. Jadi kayak ya udah Introvert kah? udah nyaman yang satu. Are you introvert? Banget. Banget. Oh, Jadi kayak oke. udah nyaman satu, ya udahlah satu aja, mau ngapain lagi sih? Mau Oke. apalah daripada nanti. Ya kan, udah satu yang nyaman, ya udah itu aja gitu. Akhirnya Ya, it goes around to the mental illness. Betul. Jadi yang tadi gue bilang, gue lanjutin ceritanya itu waktu itu coping mechanism gue memilih untuk balik ke Indo. Ternyata penyakitnya semakin parah di sini. 15-18 tahun yang lalu kan namanya mental illness belum banyak dibahas ya. Betul. Kalau orang pergi ke psikolog tuh dicap gila gitu kan. Jadi aib banget kalau ke psikolog. Jadi yang gue tahu bahwa gue berbeda, gue sakit, gue aneh, tapi gue nggak berani ke psikolog karena itu gue ngerasa aib keluarga dan belum banyak informasi edukasi tentang mental illness juga. Jadi ya gue simpen sendiri aja gitu. Did you hurt yourself? Yes, jadi pada waktu itu penyakitnya eskalasi dari sekedar OCD. Akhirnya gue mulai suka mendengar suara dari benda mati. Gue bisa mendengar suara dari tembok, dari pisau, dari gunting, cutter, garpu, dari lemari, dari apapun. Dan biasanya suara itu menyuruh gue untuk melakukan self harm gitu. Jadi kan gue suka nyayat badan sama betis gue, nggak sampai kayak bleeding parah. Cuman dulu itu gue melakukannya hampir setiap hari. Kalau gue nggak merasakan pain, itu rasanya ada yang kosong gitu. Dan yang menyuruh gue untuk melakukan itu adalah suara dari benda mati tersebut gitu. Dan suaranya itu audible di persis di Apa yang dibisikin? Suara yang terdengar jelas? tusuk gitu. Tusuk aja gitu? Iya. Itu Dan- berlangsung berapa lama? Selama beberapa tahun ya, dari early 20s sampai akhirnya ke umur 26 pada waktu itu. Pernah kejadian terparah? Nah ini, jadi di umur 20, jadi selama itu tuh selama beberapa tahun itu penyakit mentalnya itu hanya menyuruh gue untuk melakukan self harm, gak pernah ke orang lain. Oke. Tapi persis di umur ke-26 pada waktu itu gue masih nyetir mobil sendiri pada waktu itu. Di satu malam gue lagi nyetir, tiba-tiba penyakitnya kambuh dan gue mendengar suara dari mobil gue sendiri yang menyuruh gue untuk menabrakkan mobil gue ke motor yang ada di depan gue, dan gue lakukan pada waktu itu. Puji Tuhannya sih waktu gue sadar dalam tanda kutip itu yang gue lihat kap mobil sebelah kanan gue udah kebuka gitu, terus ada satu motor yang di dekat roda kanan depan dan ada satu bapak ibu nyangkut di bawah mobil gue berdarah-darah. Kita memutuskan untuk pergi ke psikolog pertama kali. Oke. Dan diagnosanya ternyata gue mengidap 4 komplikasi penyakit mental. Yang pertama mungkin udah sangat di tahun sekarang udah sangat banyak didengarnya bipolar namanya. Oke. Bipolar disorder. Yang kedua yang tadi itu OCD, obsessive compulsive disorder. Yang ketiga namanya BPD atau borderline personality disorder. Oke. Yang keempat namanya schizophrenia. Borderline artinya lo merasa jadi orang lain. Borderline itu 11-12 sama bipolar, tapi ada tambahannya bahwa orang-orang dengan BPD itu dia punya kecenderungan suicidal. Iya, menyakiti diri. Suicidal dan self harm. Gue pergi ke 2 psikolog pada waktu itu dan minta second opinion kan. Diagnosanya sama dan akhirnya gue dirujuk ke psikiater karena mereka bilang ini penyakitnya nggak bisa hanya dihandle dengan psikolog karena psikolog kan hanya terapi ya. Terapi aja biasa. Kalau psikiater dibantu dengan obat-obat Medis. seperti itu. Wow, hanya karena putus cinta. Dan di usia itu dari 26 tahun itu masih berasa sakitnya? Soal hati? Oh enggak, sekarang enggak. Udah enggak? Enggak di umur 26 itu waktu pertama kali? Oh. Masih? Iya masih proses lah ya. Dan akhirnya terjun ke dunia malam Ya, menggunakan obat-obatan. jadi itu pada apa? waktu itu gue mulai coba narkoba. Gue mulai pakai narkoba. Gue pakai semuanya dari yang ringan, dari inek, ekstasi itu ya kan. Terus habis itu ganja. Gua Sabu? pakai, akhirnya gue pindah ke kelas yang lebih berat. Gue pakai sabu, gue pakai putau, gue pakai kokain. So mostly all udah dicoba. Apa yang lu rasain? Happy kalau pakai itu? Justru waktu gue dulu itu suka mendengar suara yang audible, menyakiti diri sendiri. Waktu gue pakai barang-barang ilegal itu justru suaranya hilang. Gua Tapi sih balik lagi, sampai akhirnya lu mutusin untuk berhenti itu gimana caranya? Nah, jadi Itu 6 tahun tuh lumayan lama loh itu addictionnya. pada waktu itu gue pakai dan selain itu gue juga
mengedarkan untuk muter uangnya gitu kan. Akhirnya di tahun 2018 itu gue tinggal di satu apartemen berlima karena 2 teman gue itu udah masuk. Oh, udah ketangkap. Udah masuk ya. Dan kita tinggal satu apartemen dan apartemennya itu nyambung sama mall pada waktu itu. Gue biasanya kalau make itu jarang banget mau lihat lampu, lihat cahaya gitu. Bahkan jendela, balkon, kaca semua itu kita kasih koran pada waktu dulu. Tiba-tiba gue ada keinginan yang sangat besar untuk pengen lihat lampu. Kayaknya gue udah lama banget nggak lihat lampu gitu. Kayaknya gelap dulu gitu kan. Abis snort dan bakar sabu itu akhirnya gue memutuskan untuk turun ke mall. Dan akhirnya di mall itu gue dipertemukan dengan satu orang ibu-ibu. Dan gue gak kenal siapa. Total stranger, orang asing. Ini lagi high nih ceritanya Yes. Oke. Ya. Terus tiba-tiba ibu ini nyetop gue. Terus dia bilang, kita boleh ngobrol sebentar gak? Terus kayak setengah sadar setengah gak, akhirnya gue bilang, ya oke. Terus kita melipir sebentar ke di mall tersebut. Lalu dia bilang, pertemuan kita malam hari ini bukan kebetulan. Saya sudah pernah melihat muka kamu di mimpi saya katanya. Hah? Dan dia bilang pertemuan kita bukan kebetulan, Tuhan yang mengirim saya malam hari ini persis di jam ini untuk ketemu kamu persis di titik ini katanya. Dan akhirnya dia bilang Tuhan menitipkan pesan buat kamu lewat saya katanya. Dia bilang Tuhan yang bilang sama saya, kamu ini pemakai narkoba ya. Dan dia tahu gitu. Wow. Tuhan yang juga bilang sama saya bahwa kamu ini selama berapa tahun ini berjuang dengan gangguan mental, dengan kejiwaan kamu, dia bilang gitu. Dan dia tahu semua hal-hal yang sudah gue lalui. Pesannya adalah tahun ini Tuhan mau membereskan fase kehidupan kamu yang ini. Lalu Tuhan mau memakai kamu untuk melayani orang-orang muda yang juga kecanduan sama seperti kamu dan juga mengalami gangguan jiwa atau gangguan mental sama seperti kamu. Dia bilang gitu. Dan pada saat itu reaksi lu yang lagi high-high-nya gimana? Waktu gue habis ketemu ibu itu akhirnya gue balik ke atas kan, ke apartemen. Terus kayak ada apa ya? Gue ini dilahirin dari keluarga yang cukup religius gitu ya. Oke. Jadi setelah sekian lama gue nggak pernah ada ibadah atau kegiatan agamawi dan segala macam. Setelah ketemu ibu itu kayak ada satu api kecil, ada satu suara kecil di hati gue yang berkata sama gue bahwa kamu mau sampai kapan gitu kayak gini. Udah cukup gitu. Lucunya gini, di antara kita bertujuh pada waktu itu kita pernah ngobrol. Nanti di akhir-akhir siapa di antara kita bertujuh yang akan berhenti terakhir dari narkoba katanya. Semuanya 6-6-nya setuju bahwa Immanuel nanti yang terakhir. Tapi gue membuktikan di tahun 2018 gue orang pertama yang keluar dari circle itu dan gue orang pertama yang berhasil berhenti dari narkoba. Wow. Oke, sebelum kita lanjut lagi, saya mau panggil Susi dulu karena ada baiknya kita ngopi sebentar untuk merelaksasi. Susi. Ini Susi. Boleh dulu diminum karena Oh, ini boleh. kopinya bukan kopi biasa. Oh, bukan. Ini namanya kopi sensasi. Oke. Sekali teguk rahasia. Dulu saya sering minum terbuka. kopi juga loh. Tapi ada campuran dalamnya ya. Oke, balik lagi. Selain narkoba, pasti kalau bicara mengenai dunia malam, pergaulan bebas itu udah biasa. Ya. Dengar-dengar sempat kena, bukan sempat sih, udah kena HIV juga. Iya betul. 2019 Oktober itu gue sakit
dan akhirnya gue harus cuti. Gue sempet bahkan sampai koma pada waktu itu. Gue koma 4 hari. Dan gue koma 4 hari itu ternyata diagnosanya gue komplikasi 3. Komplikasinya pneumonia, TB paru, sama HIV AIDS. Tapi aku mau tanya dulu deh. Apa? Menular nggak sih HIV atau AIDS itu kalau kita cuman ngobrol, salaman? Kalau di Indonesia mungkin masih banyak stigma yang salah. Makanya Masih orang tabu, masih banyak yang dalam masih tanda kutip tabu. jijik Ya, benar. gitu. Mohon maaf ya. Saya boleh ngomong gitu karena saya sendiri kan penyintas. Saya ODA sendiri kan, orang dengan HIV. HIV itu hanya bisa tertular dari pertukaran darah, kayak misalnya jarum suntik dan segala macam atau pertukaran cairan gitu ya. Tapi kamu telusuri sendiri apa yang menyebabkan sampai kamu ini? Apakah lewat Ya itu, narkoba, jarum jadi suntik waktu atau lebih ke hubungan bebas? gue koma itu di rumah sakit, dokternya itu bilang gue tuh transmisinya itu virus HIV-nya yang sudah menjadi AIDS. HIV itu bukan AIDS ya? Bukan. HIV Belum. itu virusnya, Masih virus. jadi nggak semua orang HIV itu kena AIDS. Tapi kalau AIDS sudah pasti HIV gitu. Nah, waktu itu gue udah sampai AIDS, badan gue udah hancur sehancur-hancurnya. Jadi dokternya bilang tertransmisi kira-kira 5 tahun sebelumnya, which is kalau 2019 itu berarti 5 tahun itu kan 2014. 2014. Jadi itu berarti ya gue udah mulai menekuni industri pernarkobaan kan gitu. Yang namanya narkoba kan pasti, mohon maaf nih, pasti udah hampir sepaket dengan pergaulan bebas dan segala macam. Jadi gue nggak tahu sih, nggak bisa ditelusurin dari jarum, dari pertukaran cairan atau apa itu kita nggak bisa tahu. Cuman kurun waktunya bisa diketahui gitu. So how you survive dan bangkit lagi itu gimana ceritanya? Pasti nggak langsung ya. Jadi waktu gue didiagnosa HIV/AIDS itu kayak dunianya runtuh lagi gitu ibaratnya untuk kedua kalinya. Karena gue tau HIV itu belum ada obatnya. Yes. Hanya ada seperti pil namanya antiretroviral ARV yang harus diminum setiap hari. Yang dimana kalau kita berhenti minum itu It will virus grow HIV-nya again. bangun lagi dan akan kebal dengan ARV-nya. Dan kalau teman-teman penyintas ODA di sini tahu rasanya minum ARV itu kan obat keras ya. Dan itu efeknya gak enak banget, bisa ruam-ruam, muntah-muntah, pusing, mood berantakan, dan itu harus dijalanin setiap hari. Gitu. Sampai hari ini masih. Sampai hari ini. Jadi ya waktu awal gue didiagnosa itu ya pasti down banget ya. Karena biasanya yang tadi gue bilang kalau misalnya orang didiagnosa kanker, terus habis itu kita bilang sama teman sama keluarga, iya gue kena kanker, mereka kan pasti lebih ke, oh kasihan ya, iba ya gitu. Tapi kalau kita cerita, oh gue kena HIV nih, jarang yang mau iba gitu. Mereka lebih ke judgy gitu, lebih ke Tipikal orang menjijikan Ya. gitu. Jadi waktu gue dikasih tau HIV itu kayak, kayak gue harus menerima penghakiman orang sampai nanti seumur hidup gitu, dan gue karena harus memang obat seumur hidup gitu. kurang edukasi, betul. nggak sih, Betul. Devi? Itulah masalahnya. Kita itu sekarang sulit sekali untuk diajak berpikir. Betul. Aku Makanya berpikir kebanyakan sekarang orang lebih suka menilai karena lebih gampang, Betul. ya kan? So turning point-nya itu di mana sampai akhirnya seorang Immanuel tuh akhirnya bisa stand up again Ya. and face the world gitu. Pasti down banget. Jadi butuh waktu. Akhirnya setelah yang gue keluar dari rumah sakit, akhirnya gue lanjutin sekolah teologi dan segala macam, dan akhirnya gue resmi dilantik jadi pastor pada waktu itu. Dan akhirnya gue mulai melayani nih. Gue mulai melayani di gereja pada waktu itu. Gue awalnya kayak bergumul dalam hati, apakah gue mesti cerita atau enggak. Akhirnya butuh beberapa waktu untuk akhirnya gue memutuskan bahwa oke, gue mau open 100%. Akhirnya gue mulai open 100%. Gue mulai pelayanan dari gereja ke gereja, dari adalah beberapa podcast rohani gitu ya. Dan gue benar-benar open semuanya. Dan ternyata responnya adalah benar-benar setiap kali gue habis khotbah gitu di satu gereja, ada orang yang ngajakin ketemuan kayak diem-diem gitu. Dia bilang Konseling mau tentang cerita. hal yang sama. Ternyata dia juga HIV, tapi dia itu nggak tahu mau cerita ke siapa. Dan akhirnya setelah ketemu gue, dia ngeliat bahwa oh ternyata masih ada pengharapan. Setiap kali khotbah at least satu pasti ada, nggak dari HIV-nya, nggak dari bipolar, dari skizo. Narkobanya. Benar-benar ada yang dari orang tua, dari cucunya, ada yang apa, pokoknya banyak banget dah itu. Dan akhirnya orang-orang inilah yang membuat gue, oh ternyata dengan gue open, hidup gue impactful ya. Ternyata dengan gue cerita
open 100% ternyata banyak orang-orang yang bisa diberkati gitu. Merasa jadi bahwa pelajaran ya cerita gue tuh berguna buat kehidupan mereka gitu. Dan akhirnya itu menjadi bensin lah untuk gue bahwa pengalaman gue bisa jadi pelajaran buat orang lain. Kan orang bilang pengalaman adalah guru yang paling baik. Exactly. Ternyata pengalaman orang lain lah Iya. yang lebih baik lagi ternyata. Supaya karena pengalaman orang lain kita nggak perlu ngelewatin apa yang dia Iya, alami jangan gitu. sampai ya. Jangan sampai gitu. Dan itulah yang gue pegang sampai sekarang. Dan yang membuat gue bisa mengalahkan rasa malu, rasa takut dihakimi dan segala macam. Gue udah gak peduli sih sekarang. Benar-benar lo mau hakimin gue silakan. Kisah hidup kita walaupun memalukan tapi ternyata di tangan Tuhan itu orang yang udah sesampah gue aja masih bisa dipakai sama Tuhan untuk bisa berguna buat orang lain. Wow, bahasanya. How's your heart condition now? It's good, it's good. Are you happy now? Ya, Tentang masa lalu masih sudah diingatkan? closure lah, sudah closure. Nah, sekarang mungkin udah umur berdamai. 38 juga kan ya. Udah umur 38 tahun ini 39. Masih udah mencari kah jawaban dari dia? Enggak. Dia udah married dengan cowok yang dia engage pada waktu itu. Aha. Ya. I'm happy for you. Udah lebih dewasa lah sekarang. Jadi kayak udahlah gitu. Tapi mau Kayak cari lagi Kak? of course. Cuman ya kendalanya di itu kan. Maksudnya balik lagi di Indonesia kan married nggak cuma tentang anaknya yang married, keluarganya. Exactly. Nanti keluarganya bilang, masa cucu gue lahir nanti tiba-tiba cucunya lahir positif gitu kan? atau Nolak apa. kan udah ada ininya kan? Jadi ya sekarang udah lebih ngalir aja lah gitu kalau misalnya dapet. Sama lah kayak aku jadi kalau dapet ya udah, kalau nggak dapet ya cari lagi. Ya. Memang ya kalau kita pelajari dari hidup Immanuel Natalio ini, sekotor-kotornya masa lalu kan, namanya juga manusia, baik buruknya selalu ada secerca harapan, cahaya agar kita bisa berubah dan semakin dekat dengan Tuhan kita. Mungkin dari Immanuel sendiri ada nggak yang mau disampaikan buat penonton kita? Gimana caranya biar kita tetap semangat menjalani hidup? Ya, gue cuma pengen bilang bahwa gue adalah bukti nyata, bukti hidup dari orang yang udah kalau kata masyarakat tuh udah sampah banget gue. Udahlah susah punya pasangan, punya keturunan, pasti dia stres, depresi, dan segala macam. Gue sekali lagi pengen bilang bahwa gue adalah bukti hidup, bukti nyata bahwa orang dengan semuanya itu yang orang masyarakat bilang dicap udah sampah, gak punya masa depan. Gue bukti hidup, bukti nyata bahwa tetap masih ada masa depan buat orang-orang seperti gue. Gitu. Ya pemirsa, di sesi malam kita tidak hanya bicara tentang pengalaman hidup. Karena memang betul kata Immanuel tadi ya. Guru terbaik kita adalah pengalaman hidup. Tapi pengalaman itu tidak harus kita rasakan sendiri. Ya. Dari pengalaman orang lain pun itu menjadi guru Pelajaran. kita. Terima kasih buat semuanya udah nonton. Sampai kita ketemu lagi nanti di episode berikutnya. Selamat malam. Nonton terus Sensasi Malam. Sensasi Karena malam. Saat malam bicara, Sensasi sensasi dimulai. dimulai.